Cerita ini adalah cerita hantu misteri di salah satu stasiun televisi di Korea Selatan. Beberapa orang teman Ime pernah mengalami kejadian ini. Kalian penasaran gak? Halo teman-teman, jumpa lagi di Cerita kali ini masih datang di Korea Selatan. Kalian semua udah pada tahu belum? Kalau Ime dulu pernah kerja di salah satu stasiun televisi di Korea. Ime belum pernah mengalami kejadian ini. Tapi beberapa orang teman Ime pernah mengalami kejadian ini. Kalian penasaran gak? Cerita ini adalah cerita hantu misteri di salah satu stasiun televisi di Korea Selatan. Aku tidak akan menyebutkan nama stasiunnya karena ini adalah rahasia perusahaan. Suatu ketika ada seseorang yang bekerja di salah satu stasiun televisi Korea Selatan. Anak ini masih intern, belum ada 3 bulan, baru sekitar sebulan, 2 bulan, sekitar segituan. Jadi ceritanya dimulai ketika anak ini memiliki proyek dengan stasiun televisi tersebut. Proyek apa? Proyeknya adalah proyek variety show. Temen Ime ini bekerja di bagian sound dan editing, persis kayak Ime. Karena dikejar deadline, temen Ime tidak pulang hingga subuh. Bahkan hingga keesokan harinya, Ime juga sering seperti itu. Suatu ketika, temen Ime ini kerja sendiri, sedang mengerjakan sound editing. Tiba-tiba ada suara. Suara seperti itu. Tiap hari, tiap malam. Ime juga sempat mendengar suara tersebut. Tapi Ime tidak memperdulikan. Teman Ime yang sedang kerja sendiri ini penasaran dengan suara tersebut, sehingga dia pergi ke gudang. Biasanya kalau sudah subuh, kru itu udah pada pulang. Tapi teman Ime ngerasa seperti masih ada kru di sana. Jadi dia pergi ke gudang. Dia mencari asal suara tadi. Dia berjalan pelan-pelan di lorong demi lorong dengan keadaan yang sunyi. Tuk, 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 tuk. Dia membuka pintu. Krek. Dia berjalan mencari sumber suara tadi. Dilihat lorong demi lorong asal suara tersebut. Tidak ada apa-apa di gudang. Hingga suatu ketika dia melihat seseorang perempuan dari belakang sedang menunduk, sedang merusak film. Teman Ime kaget. Apa itu? Dia segera bersembunyi. 도대체 뭘 보는 거야? kata temen Ime.
dia mencoba mengintip lagi. Perempuan yang sedang merusak film itu menghilang seketika. Kemudian teman Imei, "진짜 다? 그거 뭐지?" sambil bertanya-tanya. Teman Imei yang penasaran kembali mengintip arah tersebut. Menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari perempuan tersebut. 내 영화 들어줘. 내 영화 어딨어? Kata perempuan ini ke teman Imei. Mukanya pucat. Dia mencari filmnya. Teman Imei yang lemas seketika pingsan. Pagi harinya, Imei dan beberapa kru lain menemukan teman Imei sedang tergeletak pingsan di dalam gudang. Imei dan teman-teman yang lain membawa perempuan ini ke UKS. Dia pingsan hingga berjam-jam. Teman Imei yang lain menjaga temannya. Tak lama kemudian, teman Imei ini bangun. Dan teman Imei yang lain membuka pintu. Ya ampun, udah sadar. Kamu sudah pingsan berjam-jam di sini. 5 jam mungkin ada. Oni. Iya, kenapa? Aku semalam. Teman Imei ini menceritakan kejadian semalam kepada teman Imei yang lain. Dan teman Imei yang lain yang dipanggil Oni oleh temannya Imei yang pingsan tadi mengatakan, "Maaf, perempuan yang kamu lihat itu benar. Emang ada di gudang. Dia selalu meminta untuk filmnya dikembalikan. Tapi kita tidak ada yang tahu film apa. Dia memang selalu mengganggu anak-anak intern di sini." Iya, nggak usah takut. Kalau gitu, kamu nggak usah kerja sampai subuh lagi. Hari berganti hari, hingga waktu intern temennya Imei ini selesai. Dia resign dari kantor. Karena dia tiap malam selalu mendengar suara itu. Namanya kerja broadcast. Bilang gak usah lembur pun kita tetap harus lembur. Jadi begitulah cerita hari ini. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share. Kemudian bagikan ke teman-teman kalian. Karena bentuk dukungan kalian dapat membuat ini melangkah jauh lebih depan di dunia perhitungan. Terima kasih sudah menonton. Dadah!